Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Ini pelamar berikutnya ya. Iya, Namanya siapa? nama saya Melki Hidayat. Ya baik Pak Melki. Perkenalkan saya Pak Khairul, Kepala SDM di pabrik pupuk ini. Oh gitu, kepala SDM ya Pak. Ya. Oke. Boleh saya lihat ijazahnya? Oh, Biar saya aja buka. Oke. Jadi memang di sini lagi mencari karyawan. iya. Karyawannya itu, ini kan Pak Melki sudah tahu ya bahwa kita mencari karyawan gudang. Paham ya? Iya. Jadi seandainya Bapak Melki lulusan sarjana ya, tapi posisinya mungkin di bagian gudang, apa nggak apa-apa? Insya Allah nggak apa-apa. Ya, baik. Ini universitas swasta ya? Iya. Ya, jurusannya lumayan bagus di sini. Iya. Bagian pertanian ya. Iya. Sarjana pertanian berarti oke, masuk kualifikasi karena gedung kita ini pabriknya itu pabrik pupuk ya. Kalau dari segi pendidikan, Bapak Melki ini sudah memasuki kualifikasi Iya Pak. ya. Jadi. Tapi memang di sini kita mencari karyawan yang betul-betul mau bekerja. Dimana di sini untuk di bagian gudang itu nggak boleh non-stop. Artinya 8 jam bekerja satu hari, yang masuknya itu jam 8, berarti keluarnya itu jam 4. Paham ya? Karena 8 jam berarti ya tidak boleh jauh-jauh dari gudang. Palingan kalau istirahat sebentar ya hanya bisa di sekitar gudang, makan, minum, dan yang lainnya. Jadi kami di sini bisa menerima Bapak Melki, tapi dengan satu syarat. Apa ya? Nah, syaratnya ya Bapak Melki tidak boleh keluar dari area gudang. Selama 8 jam harus berada di gudang. Dan kalaupun ada keperluan ya di sekitar gudang aja gitu. Kecuali nanti izin dahulu ke bagian kepala gudang. Gimana? Gini Pak. Kalau seandainya saya keluar dari gudang, artinya agak jauh dari gudang gimana? Apa tidak boleh? Memangnya Bapak Melki keluar dari gudang untuk keperluan apa? Ya seperti istirahat atau ibadah ke masjid. Ibadah ke masjid. Ya, begini Bapak Melki. Di dalam pabrik kita ini memiliki aturan ya, di mana aturan itu salah satunya karyawan gudang itu harus full berada di sana. Kenapa? Karena pabrik pupuk kita ini cukup ternama, jadi banyak pesanan pupuk. Jadi seandainya karyawannya tidak standby di situ, ya operasionalnya akan terganggu gitu. Jadi mau tak mau di sini memang pilihannya hanya dua. Apakah Bapak Melki bersedia bekerja di sini, maka harus standby. Tapi kalau Bapak Melki tidak bisa standby, ya berarti boleh mencari perusahaan lain gitu. Nah, bagaimana Bapak Melki? Apakah Bapak Melki bersedia untuk standby di gudang? Gimana ya Pak? Oke, saya sebenarnya minat kerja di sini, tapi kalau untuk sekarang saya nggak jadi Pak. Tidak jadi. Ya. Apakah Bapak Melki tidak jadi karena nggak boleh pergi keluar untuk pergi sholat berjamaah? Ya, alasannya salah satunya itu Pak. Sebab masalahnya gimana ya Pak? Yang namanya kita manusia tentu harus menjalankan kewajiban juga. Jadi ya bukan berarti saya
mengatakan perusahaan ini tidak baik, tapi saya agak keberatan dengan aturan yang perusahaan Bapak berikan. Oh begitu ya. Tapi begini Bapak Melki, kan bisa sebenarnya sholat itu tidak harus ke masjid, kan bisa di sekitar gudang aja. Iya, tapi saya pernah sudah terbiasa di sholat di masjid. Jadi ya yang namanya saya tentu saya juga punya hak untuk melanjutkan untuk bekerja di sini atau tidak melanjutkan untuk bekerja di sini. Ya, baik. Jadi saya rasa saya agak sedikit keberatan menerima aturan-aturan yang ada di sini. Baik Bapak Melki, kalau begini gimana? Kita di sini kan biasanya menggaji karyawan itu yang di gudang itu sebanyak 5 juta satu bulan. Gaji Bapak Melki kita naikkan sebanyak 10 juta. Apakah Bapak Melki mau untuk tidak keluar masuk selama bekerja? Kalau sebenarnya kalau masalah gaji bagi saya 5 juta saja sudah cukup. Tapi masalahnya walaupun Bapak berikan 5 juta, 10 juta atau berapapun, ya saya masih tetap merasa keberatan dengan aturan-aturan yang ada di sini. Ya baik. Baik Bapak Melki, karena Bapak Melki tidak menerima tawaran kami, maka untuk Bapak Melki mulai hari besok sudah bisa bekerja di sini. Oh, maksudnya Bapak? Ya, maksudnya Bapak Melki kita terima di sini. Bukannya tadi aturannya harus 8 jam standby di pabrik? Nah, begini Bapak Melki, di perusahaan ini kita memang sedang membutuhkan orang yang standby, tapi kita akan membutuhkan lagi orang yang konsisten. Salah satunya konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami melihat dari pelamar sebelumnya, sebelum Bapak Melki masuk ke ruang wawancara ini, semuanya menerima tawaran kami untuk standby di gudang dan tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi baru Bapak Melki yang kami temukan menolak tawaran ini demi konsisten beribadah menurut agamanya. Jadi Bapak Melki, kami yakin Bapak Melki memiliki attitude yang baik serta orang yang konsisten dan amanah dalam menjalankan pekerjaan. Itulah yang kami cari di sini. Sekali lagi Bapak Melki, apakah bersedia untuk bekerja di sini? Insya Allah. Kalau saya sedia. Baik, terima kasih. Selamat kepada Bapak Melki bergabung besok di pabrik pupuk kita ini. Insya Allah. Semoga amanah dan selalu sukses. Insya Allah. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.